Sebuah desa terpencil memiliki tradisi pemakaman yang sangat aneh. Ketika seorang meninggal dunia, jasadnya tidak dikuburkan seperti biasa. Sebagai gantinya, tubuh mereka diletakkan di atas rakit bambu, lalu dihanyutkan ke sungai yang mengalir melewati sebuah jembatan batu tua. Menurut legenda yang dipercaya turun-temurun, apabila rakit berhasil melewati jembatan itu tanpa tersangkut, arwah orang yang meninggal akan berinkarnasi menjadi orang kaya. Namun, selama ratusan tahun, tidak ada satupun jasad yang berhasil melewati jembatan tersebut. Setiap rakit selalu menabrak pilar batu di bawah lengkungan jembatan, lalu tenggelam ke dasar sungai yang gelap dan dingin. Suatu hari, seorang gadis bernama Kanako kembali ke desa setelah lama tinggal di kota. Dia pulang karena neneknya sedang sakit keras. Saat melewati jembatan batu menuju rumah, Kanako melihat seorang pria tua berwajah pucat berdiri diam di dekat sungai. Ketika dia mencoba mendekat dan berbicara, Kanako tiba-tiba sadar bahwa pria itu bukanlah manusia biasa. Ketakutan, dia segera berlari pulang dan menceritakan semuanya kepada neneknya. Anehnya, sang nenek tetap tenang dan mengatakan bahwa pria tua itu adalah pamannya yang sudah lama meninggal dunia. Nenek kemudian menjelaskan bahwa sejak kakek Tom meninggal, para penduduk desa yang telah wafat berkumpul di jembatan batu setiap malam. Mereka semua sedang menunggu hari kematiannya tiba. Kisah itu ternyata bermula ketika nenek itu masih muda. Pada usia 15 tahun, dia jatuh cinta kepada seorang pria tinggi bernama Masayoshi. Hubungan mereka sangat dekat dan keduanya berencana menikah. Namun, sehari sebelum pernikahan, Masayoshi pergi ke gunung untuk menebang kayu. Sebatang pohon besar tiba-tiba roboh dan menimpanya hingga meninggal di tempat. Saat pemakamannya, tubuh Masayoshi yang besar diletakkan di atas dua rakit bambu. Ketika rakit itu mencapai jembatan batu, tubuhnya tersangkut di antara pilar-pilar jembatan. Nenek melihat Masayoshi membuka mata dan menatap lurus kepadanya, seolah berkata bahwa dia akan menunggunya selamanya. Setelah selesai menceritakan kisah itu, nenek perlahan berbaring untuk tidur dan tidak pernah bangun lagi. Kanako baru menyadari bahwa neneknya telah meninggal dunia. Malam itu, dia berlari menuju jembatan batu dan melihat arwah para penduduk desa berkumpul sambil memanggil nama neneknya. Sesuai adat desa, jasad nenek dihanyutkan di atas rakit bambu. Seperti yang terjadi selama ratusan tahun, rakit itu kembali menabrak pilar jembatan dan tenggelam di dasar sungai. Saat Kanako menatap air, semua arwah di jembatan itu menghilang. Hanya Masayoshi dan neneknya yang tersisa, mengambang berdampingan di sungai setelah penantian seumur hidup mereka dan akhirnya berakhir.